Tugas pembina OSIS. Mat, langsung Mat. Halo Pak. Tinggi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan membacakan uraian tugas pembina OSIS beserta nanti dibimbing sama Pak Ajis dan Bu Febri. Yang pertama atau nomor 1, menyusun program kerja dan jadwal kegiatan. Ini saya akan kerjakan dalam jangka waktu terdekat. Yang kedua, wajib hadir membimbing, membina dan mengawasi setiap kegiatan siswa asuhannya di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Yang ketiga, bersama wakil kepala sekolah, guru BP, menegakkan disiplin dan tata tertib siswa. Nomor 4, bersama wakil kesiswaan mengatur menyelenggarakan upacara bendera setiap hari Senin dan upacara Hari Besar Nasional. Yang kelima, membina, membimbing siswa dalam keikutsertaan dalam kegiatan lomba-lomba di dalam maupun di luar sekolah. Yang keenam, membina dan membimbing siswa dalam kegiatan Hari Besar Keagamaan. Yang ketujuh, membina dan membimbing setiap kegiatan musyawarah perwakilan kelas dan OSIS. Yang kedelapan, bersama guru BP menangani siswa yang bermasalah. Yang kesembilan, bersama pembina lingkungan hidup mengatur dan mengawasi kegiatan kebersihan lingkungan sekolah. Yang 10, setiap 3 bulan menyusun progress report dan melaporkan kepada kepala sekolah melalui wakil kesiswaan. Lanjut ke tugas pembina ROHIS. Tugas pembina ROHIS ini secara global. Nanti untuk yang banyak secara terperincinya lebih ada lagi. Tugas pembina ROHIS yang pertama, memandu menjalankan kegiatan rohani. Yang kedua, menentukan kebijakan ROHIS secara umum. Ketiga, memimpin dan mewakili kegiatan rutin kerohanian Islam. Keempat, menyelenggarakan dan memimpin rapat ROHIS. Kelima, mengawasi kegiatan mengurus ROHIS secara keseluruhan. Dan ada lagi melaporkan administrasi ke bagian Wakasek dan lanjut ke kepala sekolah. Laporan keuangan. Gitu aja. Untuk yang terperincinya nanti ada lagi. Ini secara umum aja. Administrasi kegiatan ROHIS ke kepala sekolah. Lanjut ke pembina pramuka yaitu oleh Bapak Ajis. Iya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembina pramuka ingin menyampaikan program kerjanya. Yang perlu sama-sama kita ketahui bahwa pramuka ini adalah ekskul yang wajib. Namun selama ini, apalagi pada saat COVID dan pada saat sekarang, sangat-sangat minim anggota pramuka. Untuk itu saya yang pertama sangat mengharapkan kepada para wali kelas, yaitu kelas 10 dan kelas 11, mengajak ataupun menghimbau kepada anak-anak didiknya untuk ikut serta di dalam ekskul pramuka. Karena di dalam ekskul pramuka ini memang SMP-nya rata-rata anak-anak ini punya bekal dan memang ikut aktif di dalamnya. Namun setelah sampai ke SMK atau masuk di Berti, anak-anak kita ini yang pertama pramuka, paskibra itu merasa malas, udah malas Pak, panasan Pak dan sebagainya. Namun mereka setelah kita jelasin bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat ke depannya, terutama pada saat selesai ataupun ada di alumni, itu sangat bermanfaat. Ya, yang pertama untuk pergaulan ataupun mungkin di luar sana untuk berhubungan ataupun untuk berhadapan dengan siapapun. Kalau sudah aktif di dalam organisasi ini, terutama OSIS,
pramuka, rohis, anak-anak ini sangat luar biasa. Apalagi kalau udah alumni, ada kegiatan rohis, ada kegiatan OSIS, pramuka, mereka datang dan kami pun bangga. Mereka menyampaikan ke adik-adiknya bahwa mereka jadi berhasil ataupun dapat kerja ini karena ikut di dalam kegiatan ini. Baik, perlu saya sampaikan yang pertama, satu, memberikan pembinaan pada peserta didik berkepribadian dan berbudi pekerti luhur. Dua, menerapkan prinsip dasar kepramukaan. Ketiga, memberikan pengayaan dengan mengikuti perkembangan sehingga up to date, bermanfaat peserta didik dan masyarakat lingkungannya serta taat pada kode kehormatan pramuka. Keempat, menghidupkan, membesarkan gugus depan dengan selalu memelihara kerjasama dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Terus bisa ya. Oke, nanti untuk program selanjutnya kami akan menyampaikan dan mungkin langsung dengan peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembina. Lanjut next. Dan BB. Terus guru pikir dulu ya. Ya, Bapak Ibu guru, ini guru BP kita yang satu sedang sakit, yang satu juga sedang masih ada anak kecil ya. Jadi harap maklum. Ini hanya nanti saya akan laporkan ke guru BP langsung. Kemarin sudah ngomong-ngomong sama Bu Win. Ya, tugas guru BP, alhamdulillah kata Bu Win oke. Yang pertama memecahkan masalah yang dihadapi siswa ini sudah pasti. Jadi masalah-masalah yang sering terjadi di siswa-siswa SMPT itu langsung insya Allah mudah-mudahan guru BP bisa berperan aktif, apalagi saat ini guru BP saat ini tidak masuk jam ke kelas ya, jadi lebih maksimal. Kedua, mengetahui dan mengembangkan kemampuan siswa. Ketiga, menjadi mediator, pernah menjadi mediator ya. Keempat, memberikan motivasi belajar siswa. Kelima, memberikan pengembangan diri dan pelajaran budi pengerti. Itu tidak hanya guru agama saja, tapi guru BP pun juga memberikan pelajaran budi pengerti ya. Karena membantu guru lain mendapatkan konseling belajar yang dibutuhkan siswa. Lanjut next. Nah, ini Bapak Ibu guru piket yang hadir. Guru piket sini ada berapa saat ini? Tolong boleh sedikit ya. Iya. Terkait Tadi ada pertanyaan Pak Ida. Tadi kirain monster yang saya kasih. Oh gitu. Oh, belum Pak. Nanti sekalian. Nanti apa namanya program kerja. Oh, ada. Ada program kerjanya. Habis ini ada program kerja dari Rohis, ada program dari Pramuka. Masih banyak. Ya, jadi ini saya garis besarnya aja. Tugas guru piket. 1. Hadir 15 menit sebelum waktu bel. Setuju nih ya? Apa kurang? Apa kalau perlu jam 6 kita suruh datang guru piket. Gimana Bapak Ibu guru? Hah? Jam 5 juga ayo saya mah. Hah? Jam 5 juga ayo tadi guru piket. kuliah. Jam 5 juga ayo. Oh itu depan rumah. Kapleset nyampe ini. Kalau yang lain kan enggak gitu. Ini 15 menit sebelum waktu bel. Sepakat ya? Berarti 6.15 sudah ada ya? Oke, sepakat ya? Kedua, mengecek kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Sepakat kan nih? Kalau tadi kan guru jam pertama yang ngecek kelas. Iya. Kalau ini berarti dibuang aja nih, mengecek kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Enggak apa-apa, kan setelah Sambil jalan. Oh, sambil jalan. Oh iya berarti. Kalau gurunya nggak ada kan mau nggak mau guru piket tuh ngeliat. Oke. Lanjut. 3. Mengapelkan atau mengarahkan siswa, ini biasanya pas upacara ya. Keempat, mencatat dan memberi tindakan kepada siswa yang terlambat secara edukatif ya. Sudah kita bahas tadi masalah siswa-siswa yang terlambat. Kelima, melakukan koordinasi dengan guru, wali kelas, dan guru BP berkaitan dengan keterlambatan siswa. Sudah kita bahas juga tadi. Keenam, membuat laporan tertulis di buku piket yang berisi tentang kegiatan pada saat apel. Maksudnya pada saat upacara
Apakah berjalan lancar? Apakah ada insiden sebagainya? Selanjutnya kegiatan belajar mengajar. Terus kegiatan atau kejadian lain yang dilakukan atau yang terjadi pada hari itu. Kalau kemarin tuh terjadi tawuran, nah guru piket langsung tuh, ya sudah membuat tuh laporannya di buku piket. Lanjut memberikan laporan kepada Wakasek kurikulum terkait dengan pembelajaran. Ya, Bu Lina. Lanjut. 7. Mengkondisikan siswa yang berada di luar kelas. Yang tadi yang kita bahas, yang keluyuran segala macam sudah kita bahas, itu termasuk kategori tugas guru piket. Lanjut tugas falas. 1. Membina kepribadian dan budi pengerti siswa di kelasnya. Jelas ini kadang-kadang jangan sampai walas, mohon maaf, ini cuek bebek ya. Tapi alhamdulillah banyak sekali walas-walas yang terbaik di SMK Islam Verdi, antaranya Pak Ajis, ya Bu Eti juga lumayan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang dekat dengan anak. Ini harapannya suatu saat akan ada terjadi tawuran dan sebagainya macam, walas sudah bisa memprediksi ke depannya gitu. Ya. Jadi ini siapa kalau bisa perlu walas mendata nih kira-kira siapa sih anaknya yang bukan dalam arti yang lebih aktif untuk melaksanakan tawuran. Itu bisa dicek tuh. Dan itu bisa nanti diserahkan ke BP dan BP itu bisa merangkul, ya. Ini kedepannya seperti itu. Kedua, bener yang gue. Dan tadi berarti. Udah. Kedua, membantu pengembangan kecerdasan siswa. Ketiga, membantu pengembangan kepemimpinan siswa di kelasnya. Jadi kalau ada bibit-bibit didoronglah dia. Kalau sekiranya jadi para siswa ini ahli untuk ceramah, bisa dibibit tuh pemimpinannya, ya. Ahli memberikan motivasi, iya. 4. Mengetahui nama anak didik di kelasnya. Ini terus terang, saya pribadi kadang-kadang yang saya hafal yang bandel, yang agak sedikit kurang paham EQ-nya, sama yang cantik sama yang ganteng, itu yang paling saya paham. Ya, mudah-mudahan kedepannya nih Bapak Ibu Walas jangan ikutin saya nih, ya. Mudah-mudahan seluruhnya hafal, ya. Jadi suatu saat ada masalah, tahu anaknya dia loh, gitu. Ya, yang itu loh. 7 ya, mengadakan penilaian terhadap siswa di kelasnya. 8. Mengambil tindakan untuk mengatasi masalah siswa di kelasnya. Kalau ada masalah-masalah, silakan nih Bapak Ibu Walas untuk mengatasi permasalahannya. 9. Setiap hari pagi dan siang memperhatikan kebersihan di dalam kelas. Kalau Bapak Ibu Walas masih ada di sekolah, belum pulang, itu kebersihan kelas boleh dicek. Kalau nggak ada jamnya, di jam pertama kosong nih, para Walas silakan untuk masuk ke kelasnya, lihat kira-kira kelasnya bersih atau kotor, ya. Atau ketika pulang juga seperti itu, ya. 10. Membina suasana kekeluargaan di kelas. Jangan sampai Walas ini strength di kelasnya itu membuat gaduh dan sebagainya, ya. Terus memberikan laporan kepada kepala sekolah secara kontinu, terus menerus, ya. Lanjut, next. Pak, tadi coba ulang lagi. Untuk poin yang kebersihan ya. Tadi setiap hari pagi siang memperhatikan kebersihan di dalam kelas dan lingkungan sekitar kelas ya, untuk para wali kelas. Dan di sini kan para wali kelas tolong ya, jangan hanya fokus ke kelasnya, tapi gitu. fokus pada dirinya sendiri juga. Kadang dia itu kan ruangan dia kan di ruang guru ya. Gitu. Nah itu Bapak Ibu guru nih kalau habis makan juga sama kayak anak murid, masih geletak-geletak aja di meja gurunya. Jadi kalau ngeliat meja itu jember banget ya. Segala bekas makan somai, cilok masih geletak aja. Itu tolong diperhatikan. Jadi kalau habis makan tolong taruh di luar untuk mangkok dan gelasnya. Sama luar juga. Sampah. Iya, cilok semua harus dibuang tetap ya, dibawa keluar. Makan mie ayam juga sama, tolong dibiasakan, jangan habis makan mie ayam tetap aja geletak di meja ya. Tolong dibersihkan. Jadi kayak anak murid habis makan bawa keluar. Sama kita kan contoh. Taruh di luar. Dan buku-buku juga tadi saya sudah sampaikan, untuk buku-buku langsung dinilai, jangan ditumpuk-tumpuk di meja guru. Itu aja sih. Ya, apalagi ruangannya ruangan AC, kalau sudah bau mie itu amis sih benar-benar. Kemarin sisa bekas daging kurban aja sampai tadi itu masih anjir gitu ya. Iya. Ada yang kelupaan itu daging kurban di atas meja. Saya bilang saya ngasih boleh nih, pasti boleh cium bau busuk awan. Kok ngasih saya katanya gitu. Akhirnya dibuang lah tuh. Ya. Aduh kagak enak saya juga. Siapa sih itu?
Lupa dia, Fitri ya? Oh, Fitri. Lanjut. Kirain udah dimasukin ke motor, ternyata masih Lanjut, next. Ya, ekstrakurikuler, eskul, SMP Estafeti, insya Allah yang bakal kita akan laksanakan kembali. Yang pertama rohis, nanti rohis itu ada tilawah, ada keputrian, ada hadro, ada marawis ya. Terus pramuka, terus futsal, bulu tangkis, basket, voli, silat, seni tari, komputer land, English club. Kira-kira Bapak Ibu ada pengurangan atau ada penambahan? Monggo kita bahas bersama-sama. Loh, kalau saya sih pikirnya bukan dikurangin atau ditambahkan, yang penting ada yang ikut. Oh, oke, sip. Gitu loh. Oke. Sekarang kalau nggak ada yang ikut ngapain diadain? Iya. Gitu. Jadi ini yang udah kalau rohis sudah jelas, pramuka sudah jelas, futsal juga sudah jelas. Alhamdulillah Pak Bagus sendiri pun insya Allah mau ya mengajar futsal ya. Insya Allah. Jadi boleh Pak ya pembina ngajar voli, futsal boleh ya. Terus bulu tangkis alhamdulillah udah ada Pak Jis ya. Udah berjalan kemarin-kemarin ya. Bulu tangkis. Pak, pas Gibra belum ada. Nggak jadi? Hah? Pas Covid nggak jalan. Pas Covid nggak jalan nih. Sebelumnya jalan Pak Jis ya? Pramuka ya. Iya, jalan. Belum buka jalan. Belum ke jalan. Jalan tadi bukan pas Covid, pas Gibra yang nggak ada. Oh pas Gibra. Oh iya pas Gibra. Maaf Ustaz, maaf. Nggak ketik. Pas Iya. banget lagi. Ya. Kira-kira oke, pas Gibra. Pas Gibra insya Allah bisa Pak Ustaz ya? Insya Allah bisa pas Gibra. Kalau basket ini siapa Pak Jis biasa nih? Kemarin guru ini? Orang luar ya? Biasanya masih ada kontaknya kan? Udah nggak ada? Berarti Harus dari anak sendiri. jadi anak sendiri yang nyari ya? Iya. Iya. Voli juga sama Pak Jis ya? Boleh sama. Pak Ajis. Oh Pak Haji voli, astagfirullah maaf. Jadi voli insya Allah ada pelatihnya khusus. Iya, ya voli nggak apa-apa. Ini ajang apa namanya bisa silaturahim dengan anak-anak kembali. Iya kan. Terus silat kemarin udah datang Pak Haji ya. Gurunya udah ketemu hari Rabu dimintanya ya. Seni tari yang belum ada nih. Siapa kira-kira yang mau ke depannya untuk jadi apa namanya pelatih? Kembalinya enaknya gimana Pak Yuda? Apakah guru-guru dulu baru keluar atau keluar? Yang penting guru-gurunya mampu. Apa gimana Pak Yuda untuk pelatihnya? Yang si tahunan Tika itu udah tahun ini pelatihan sendiri. Iya. Pak Yuda. Oh, ya saya. IKNT. Saya lagi bengong. Itu mau mikirin siapa? Lagi di rumah, Pak. Oh, di rumah biarin aja rumah mah. Jadi ya intinya atur aja yang penting. Oh, atur aja enak, udah atur aja kan enak dah. Enak ya, udah atur aja udah mantap dah tuh. Komputer lain? Tadi party ya? Sekarang kembali ke ahlinya lagi. Andra. Ya pokoknya diatur aja lah kembali ya. Sama English Club biasanya Pak Mubi ya. Ya, nah ini semua berjalan kalau sekiranya ada siswa-siswinya. Maka untuk itu pada para pelatih yang dari saat ini guru ya, mudah-mudahan bisa merekrut anak-anaknya untuk bisa ikut kegiatan ekstrakurikuler. Terus masalah apa namanya ujroh gimana ujroh? Ujroh itu apa namanya bayarannya? Insya Allah Pak Yuda kemarin sudah ngomong ke saya untuk bayaran per sekali datang per minggu ya? Per minggu 100.000 ya Pak Yuda? Rapel ya, Di rapel dan abos selama 4 bulan baru keluar. Iya, sampai atas lah. Pokoknya setiap 4 bulan sekali baru dapat uang, ya, dapat ujrohnya, dapat uang lelahnya. Ya Bapak Ibu guru ya, insya Allah sih pada maklum semua kalau Pak Haji insya Allah gampang kata Pak Haji. Apa lagi ngomong? Oh iya. Yang penting jumlah siswanya Pak Alwan gitu loh. Jadi makanya kan nanti di saat awal masuk kan didata ya Pak kalau nggak salah ya, pendataan. Kita sih mewajibkan seluruh siswa ikut eskul, tinggal dipilih gitu. Emang awal-awal banyak, sampai 80, 40. Nah itu tinggal itunya aja, maintenance-nya aja. Bagaimana sampai kadang-kadang sampai di baru 3 bulan tinggal 5. Kayak silat contohnya gitu. Apakah reward?
Itu kalau ajak dipertahankan atau Iya. gimana gitu. Oke. Berarti kalau begitu kita ukur dulu kira-kira batasan minimalnya berapa anak yang bisa mendapatkan ujroh dari dana bos itu gitu kan Pak Yuda ya? Iya. Ya, misalnya apakah 10 itu bisa 10 orang misalnya English School yang ikut 10 orang terus continue berarti dia masih bisa mendapatkan ujroh apa gimana? Berapa kira-kira? 10 paling nggak batasnya 10 ya? Kebanyakan kira-kira Pak Haji 10 minimal 10 nggak apa-apa ya. Berarti misalnya kalau 9 ya berarti nanti nunggu dulu Ya, dia harus nyari sampai 10. sampai 10. 10. Tapi kalau untuk bulu tangkis gimana bulu tangkis kan dia cuma 2 orang doang. Bisa main 2 orang. Yang suka ikut tuh Dia baru tahu kalau di depan basket. supaya kagak ngantuk aja supaya kagak ngantuk. Untuk jadwal latihannya Pak, kalau yang sudah Iya. kan tiap hari Sabtu karena kita Sabtu kan nggak belajar. Namun saya lihat itu nggak efektif. Terutama saya jam pertama misalnya volley itu kan jam pertama itu kadang-kadang udah siang baru ada anak-anak. Udah masuk ke tahap yang kedua misalnya pas kibra. Itu yang jadi kendala. Boleh nggak latihan setelah pulang sekolah? Sampai Iya. 6 boleh. Iya. Jadi emang awal gitu Pak Haji, saya seperti ngomong Pak Yuda, gimana Pak Yuda? Malah hari Sabtu kalau bisa sampai terbatas sampai jam 11. Itu nggak boleh lebih daripada itu. Selebihnya berarti setelah pulang sekolah itu lebih enak menurut saya. Ya, jadi setelah pulang sekolah batasannya sampai jam 5 mungkin aja sampai setengah 6 Pak Yuda. 5 Pak. Itu gue setengah 6. Setengah 6 ya. Sampai setengah 6 ya. Nah, jadi gini Pak Anwar konsepnya. Ada hak, jangan mengambil hak orang lain untuk istirahat. Iya benar banget sih. Kita aja guru ada istirahatnya. Benar. Jangan sampai penjaga sekolah yang mestinya istirahat dia masih terus kerja gitu. Kayak contoh Pak Sukar. Kadang saya kasihan juga gitu, Pak Udin gitu kan. Kadang kasihan gitu loh. Dia butuh istirahat tapi waktunya masih dia punya tanggung jawab untuk jaga anak. Kalau bisa sih ya maksimal setengah 6 maghrib udah pulang lah gitu loh. Kalaupun bisa Sabtu juga jangan. Iya. Saatnya istirahat. Kalaupun memang mentok hari Sabtu ya boleh, tapi jangan sampai lewat dari jam 12. Mungkin Sabtu itu ada event-event tertentu kali ya, ada acara-acara khusus gitu, Boleh. persiapan perlombaan Dan gitu kan. ada yang bertanggung jawab. Iya. Gitu loh. Jangan serahkan tanggung jawabnya kepada penjaga sekolah. Iya. Jangan gitu loh. Kalau bisa Sabtu jangan lah, ntar saya Sabtu juga masuk repot juga bisa. Lanjut ya. Itu mau siang. Oh, Di rumah enak itu ya jam 5. Mau ya. Oke, lanjut ya. Tugas keamanan. Nih Pak Sultan sama Mas Andri, mana Andri? Toilet, di kafe. Pak Sultan, ini masih bisa direvisi Pak Sultan kalau misalnya kurang enak gitu. Yang pertama membuka dan menutup pintu gerbang sekolah sudah pasti saya lihat loh kerja Mas Sultan bukan mentok. Jangankan gerbang, apa yang namanya motor aja dipindah-pindahin nanti. Kedua, mengatur kendaraan di depan sekolah waktu siswa datang dan pulang sudah ya. Jadi masih tetap berlaku Mas Sultan. Itu kalau bisa enaknya perlu pakai zebra cross gitu kira-kira Mas Sultan. Dicat-catin jadi jadi kelihatannya rapi zona kan ada kalau di jalan kan zona sekolah gitu kan ada zona sekolah gitu kan supaya hati-hatian aja. Polisi tidur kalau bisa misalkan. Apa itu? Polisi tidur. Polisi tidur ya? Iya, polisi. Oh itu. Bentar Bu RW, tugas Bu RW nih. Masalah polisi tidur. Pamaya suruh tidur. Iya. Ibu RW ya. Internet sekolah kali itu Pak. Iya, makanya ketika Bu RW tinggal ngomong sama Pak RW. Maksudnya lingkungan juga itu. Maksudnya lingkungan itu. Tapi Sekolah. kemarin itu ada pembuatan itu ya, tapi yang membuat itu dari Bina Marga kalau nggak salah itu pengaspalan itu Desa Marga dia ada program khusus. Iya. Pengajuan. Ada pengajuan gitu. Tapi kalau itu boleh juga kali Pak Yuda kalau suatu saat ada tukang ada sisa-sisa semen, ada sisa-sisa pasir gitu kan? Kan dia udah Pak, itu kan jalan negara. Oh gitu. Izin dulu. Harus izin nih. Iya. Iya. Kalau kita bukan. gang-gang Pak. Gitu. Itu jalan raya masalahnya. Jalan soalnya. Oh kalau di Cinangka jalan raya pun polisi tidur setiap jalan bisa nyampe 20 saya sampai rumah. Oh, Pak, itu Pak, ini 3 meter. Lanjut ya. Oke ya. Lanjut ya. Menjaga keamanan
selama kegiatan KBM sudah pasti. Terus menerima dan mencatat kedatangan tamu selama KBM gimana nih? Ini belum ada terlaksana nih. Pak Sutar, kira-kira berat nggak? Coba. Dulu sih udah Pak, dulu udah pelaksana, tapi kesininya enggak waktu sama saya. Karena ngeri kadang-kadang apa namanya kamu nggak ada apa namanya biasanya kalau kita masuk ke instansi khusus ya ke Departemen Perhubungan itu biasanya memang harus ada dicatat itu. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita sudah ada apa namanya? Sudah ada namanya yang jelas itu atau perlu KTP tinggal gitu kan. Tapi kan orang tua murid kadang Itu permasalahan banyak yang orang tua murid ya. Berarti nggak bisa berlaku nih. Gimana? Saya kembali ke forum dulu dah. Boleh diperlakukan lagi kayak gitu. Boleh. Buku tamu ya. Iya, boleh buku tamu. Bank identitas kayak kita datang tiba-tiba orang nawarin buku dia lagi. Oh, iya. Ada lagi orangnya ini jual mulu. Kadang banyak banget nawarin buku. Kan kita lihat juga tamu-tamunya seperti apa. Ada LSM datang. Kadang suka umpet-umpetan nih kepala sekolah kita kalau ada LSM. Itu jangan buka kartu di depan forum. Emang begitu. Ya, jadi kayak gitu ada tamu-tamu yang nggak penting ya, yang nggak harus kita apa sih dampingi seperti itu. Jadi gini, Pak Ruan, sedikit koreksi. Tugas keamanan di bawah naungan kepala TU. Itu sebenarnya. oh gitu. Ya. Tadi soalnya kepala TU sama saya udah gitu aja, udah kedepit gitu loh. Maaf. Langkain. Udah lanjutin aja. Makanya apa Anda kan ngotor gitu kan. Jadi tugas keamanan itu ada di bawah naungan TU, dan TU itu sudah mengatur tugas-tugas apa aja untuk Pak Sutar, termasuk juga tugas Pak Andra ya, yang tadi buku tamu Pak Andra ya. Itu biarlah itu Pak Andra tugasnya. Siap. Nah, tugas Pak Alwan berkoordinasi dengan keamanan, terkait keamanan siswa, keamanan siswa pas datang, lalu ketika pembelajaran, lalu ketika pulang. Nah, itu tugasnya bagaimana? Lalu kalau ada kasus, bagaimana penanganannya yang ditemukan oleh keamanan gitu loh. Ya, Pak Alwan gitu dong. Ya, terima kasih Pak ya. Jadi ini memang tugas keamanan berarti biar dibahas besok aja ya. Besok ya. Oke, next. Udah kan jam operasional kantin sudah tidak berlaku. Koordinasinya yang penting. Oh iya. Jadi kalau koordinasi seperti biasanya apa namanya? Saya pasti mendampingi Pak Sutar terkait dengan kepulangan maupun kedatangan. Insya Allah saya berada di depan terus sama Pak Andri, dan Pak Andri pun insya Allah setiap setengah jam bersedia untuk keliling mencari anak-anak yang ada di luar maupun yang ada di WC. Dan saya bilang kalau sekiranya menemukan anak-anak yang rokok bisa langsung ke saya langsung, atau sekarang berarti pembina OSIS langsung Pak. Ya, pembina OSIS nanti bisa dilimpahkan langsung ke wali kelasnya. Ya, itu. Oke, ini Pak Haji sama Bu Febri mau ngapain juga, udah selesai kan? Terima kasih Bapak Ibu Guru. Selanjutnya kami serahkan kepada pembina pramuka dulu. Ya, terima kasih Bisa dipencet. untuk lanjutin tadi apa yang kami sampaikan. Yang pertama, insya Allah dalam waktu dekat hari Senin kami akan mencari ataupun di sini penerima tamu ambalan akan mencari peminat untuk pramukanya. Kakak-kakak yang sudah ada ataupun kakak kelasnya akan masuk ke kelas 10 terutama itu untuk mencari peminat yang disebutkan dengan penerima tamu ambalan. Yang kedua, yang pinsat ya artinya pendidikan dan pelatihan. Jadi setelah dapat tamu ambalan ataupun peminat tadi akan diberikan pendidikan dan pelatihan. Maksudnya itu masa peralihan dari waktu SMP-nya yaitu penggalang ke penegak. Ya. Terus setelah itu akan ada pelantikan. Terus selanjutnya musyawarah ambalan, HUT Pramuka, HUT Gudeg,
Nah, ini yang harusnya nanti perjusa lebih awal setelah dapat tamu ambalan tadi, dikasih pendidikan dan pelatihan, baru nanti ada perjusa. Terus nanti setelah itu baru ada pelantikan. Terus lanjut ada HUT Pramuka. HUT Pramuka ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus. Ya, hari ulang tahun Pramuka. Terus HUT Gudeg belum kita pernah laksanakan karena memang belum tahu awalnya tanggal berapa, ya tanggal berapa. Jadi nanti kalau bisa kita akan hidupkan kembali. Terus ada rencana pengajian tahunan, ya walaupun pramuka tetapi ada kegiatan untuk pengajian. Terus ada latihan gabungan. Latihan gabungan tadi setelah dilaksanakan pelantikan yang sudah berjalan, yaitu dengan MAN 1, terutama MAN 1 ini memang pramukanya cukup luar biasa majunya. Akhirnya apalagi sekarang pelatih ataupun asisten pembinanya dari MAN, insya Allah akan kami laksanakan. Terus yang terakhir, perkemahan akhir tahun itu biasa akan dilaksanakan setelah selesai semester ataupun selesai ulangan umum. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan perencanaan ke depannya untuk kegiatan pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Indra, mungkin. Udah bagus sih Pak Ajis. Hanya tinggal dikasih itunya aja kayak tadi bulannya ada bulan-bulannya. Iya. Bulan apa. Betul, itu doang iya, sih. iya. Jadi artinya program kerjanya tahu oh ini bulan Agustus berarti waktunya ini. Iya. Ini waktunya bulan November waktunya ini gitu Pak Ajis. Ya, untuk pelantikan insya Allah itu Oktober. Untuk hari pramuka jelas. Benar Pak Ajis. Ya. Latihan gabungan biasanya habis. Nanti kalau bisa untuk program kerja saya minta ya. Siap. Saya minta nanti Ya. beserta kepengurusannya itu ya, program kerja segala macam kepengurusan baru. Itu Pak Ajis ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah paparan program kerja Rohis SMK Islam Perti tahun pelajaran 2022-2023. Program kegiatan jangka pendek. Yang mana ini yang pertama ada tahsin dan monitoring, yang mana ini dilaksanakan ada waktunya tiap minggu, misalnya dilaksanakan hari Senin atau hari Selasa, nanti akan dibuat jadwal. Yang kedua ada pengolahan mading islami. Yang ketiga ada odol, itu one day one juice, yang mana dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Dan makanya saya kadang suka anjurkan untuk anak Rohis ada setiap kelas biar dia bisa memimpin kalau tidak ada guru atau keterlambatan. Ada lagi Rohis Goal, kegiatan di akhir bulan yang berisi mengunjungi, maksudnya ini kita ngumpul di musola untuk kegiatan atau hal-hal yang lain berkaitan dengan keislaman. Terus yang selanjutnya mengadakan pembinaan tilawah, membentuk grup Marawis Hadroh, mengadakan pelatihan public speaking atau muhadharah pidato, mengadakan bersih-bersih musola dan secara rapi. Dan yang mana kegiatan tahsin, kegiatan mengadakan pembinaan tilawah Al-Quran, Marawis Hadroh Qasidah itu diatur waktunya dari Senin sampai Kamis. Misalnya hari Senin ada Hadroh, Selasa Marawis, Rabu ada tilawah, Kamis
ada nasyid atau yang lain-lainnya, emang selama ini belum berjalan karena selama pandemi. Insya Allah nanti akan berjalan karena ada guru agamanya sudah banyak, jadi bisa terbantu. Program jangka panjangnya yaitu merayakan Hari Besar Islam, mengadakan seminar keislaman, yang mana kemarin juga ada festival Muharram, bakti sosial yang saling bersih-bersih, misalnya ada terpal yang kotor atau musola dan yang lain-lainnya, dan ada LDKI latihan dasar kepemimpinan Islam. Sudah itu, dan secara perincinya ada lagi di bawah. Pengajian dalam rangka 1 Muharram, yang mana nanti kita akan laksanakan Muharram yang pertama kali untuk bulan depan. Pembentukan anggota rohis, pelatihan tahfidz doa, bawa buku Yasin, yang mana setiap hari Jumat kultum, yang mana dari anggota rohis itu nanti akan dijadwalkan setiap hari Jumat. Pengajian atau kumpulan anak-anak rohis, sekalian kita pembinaan dan yang lain, anak-anak tahsin dan BTQ, yang mana dilaksanakan ada jadwalnya tiap minggu, seminggu sekali. Silaturahmi itu pasti anak-anak rohis dari anggotanya. Musyawarah pimpinan dan panitia tabligh akbar pelantikan, itu dari anak-anak sesudah kita kumpulkan untuk mencari regenerasi dari kelas 10. Tabligh akbar dan pelantikan itu sesudah LDKI. Pengajian dalam rangka peringatan Maulid, dan bimbing penyelenggaraan jenazah yang mana emang belum terlaksana, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Rihlal wisata religi untuk terus kajian fikih yang dilaksanakan hari Jumat dan bisa diwakilkan oleh guru yang wanita bagi yang berhalangan. Pelatihan khutbah bagi anak-anak yang masuk dalam kerohanian. Seminar tentang Islam, itu sosok atau seminar yang mana memang belum ada. Kalau ada pun anak bisa mengikuti atau yang lain. Pengajian bulanan yang dilaksanakan oleh dari rohis untuk anak-anak yang mengikuti kerohanian. Seminar kewirausahaan, karena wirausaha juga Nabi kita juga akan selain dia berdakwah kan dia juga berwirausaha. Kajian fikih wanita yang diadakan hari Jumat, workshop desain grafis itu kaligrafi. Itu yang nggak penting ya Pak, maaf salah bawahnya. Nanti tadi udah yang diedit. Doa untuk udah itu aja. Nanti di ini lagi diperbaiki lagi. Tambahan Bu Febri ya, ini nggak ada data anak yatim ya. Jadi kita kan kalau rohis ya, data anak yatim itu kan ada di rohis. Nanti bisa kerjasama dengan wali kelas, data anak yatim, apalagi yang yatim piatu. Ya mudah-mudahan dapat apa dari kepala sekolah, apa ya dari sekolahan, mungkin ada potongan-potongan. Kadang sering sekali yang daftar kemarin PPDB, Bu nggak ada potongan, Bu saya anak yatim ya. Ini anak yatim Bu, saya tantenya seperti itu. Saya kaget. Yatim piatu ya, yatim piatu itu yang diutamain. Saya bilang kalau yatim mah banyak Bu di sini bisa kali. Kita kalau pelaksanaan kan banyak ya anak yatim ya. Banyak sekali kalau kita biasanya acara ini Hari Besar Islam ya. Muharram kan ya. Muharram itu bisa sampai 50 paket ya. Sampai 50 paket itu banyak sekali kalau Muharram. Makanya coba didata lagi, apalagi yang yatim piatu itu kita yang prioritaskan. Ya nanti Bu Febri bersama wali kelas bisa bekerja sama. Itu ada mungkin dari Bapak Ibu. Maaf, atau lagi kemarin yang Nadia itu orang tuanya meninggal, Bu Murni ya, wali kelas Bu Murni, apakah sudah didatangkan atau belum ya? Belum. Itu udah lama loh. Tolong ya didatengin, dia juga orang dekat dari Perti kan ya. Ya orang dekat dari Perti kan gak enak juga maksud saya kayak gitu. Ya rumahnya di Lapangan Uta tuh masih satu RW sama saya. Masih RW-nya Bu Lina. Yang Nadia. Nadia. Ya, bila ada yang kadang saya suka lupa, nanti tolong diingatkan aja sayanya. Gitu. Kalau Nadia udah lama.
Saya juga lupa jadi tolong diingatkan. Namanya tetap ya, hanya gitu dong. Kita nggak enak banget kalau nggak ini. Senin itu bisa di Iya. datang. Ya, yuk. Sudah. Jam 10. Henry udah ngantuk. Ngantuk ini. Kayaknya nggak jadi bakar-bakar, kita harus tidur nih. Digoreng aja. Ya, kalau makan Oh, ada makan. Ada makan pada Ya, terima kasih kepada para pembina. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal daripada nanti di luar kita berlanjut. Lebih baik sekarang kita tuntaskan. Saya Pak nanya. Iya, silakan Pak. Yang pertama, pertanyaan saya tadi alhamdulillah makan kopiko jadi seger. Jadi yang mau seger silakan makan kopiko dulu tuh ya. Pak Martai sampai beli loh tuh. Kopi loh dia di luar. Kelihatan dari mata. Iya. Yang pertama Pak terkait apa namanya koordinasi. Bapak kan terkait ini Pak ya, apa namanya tawuran ini kan pastilah kan ya ini nggak akan pernah habis ini kan masih akan terus-terus. Nah ini kan Bapak harus ada pembagian tugas nih Pak tim. Bagaimana anak-anak sebagai Pak Alwan wakilnya Pak Alwan ya. Bagaimana anak-anak ini yang datang ke Perti merasa nyaman, merasa aman, bahwa mereka juga merasa terlindungi, bahwa sekolah di Perti. Nah ini bagaimana nih Pak Alwan, tindakan Pak Alwan nih, bagaimana cara-cara Pak Alwan nih agar anak-anak itu tadi yang datang ke Perti dia merasa aman, pulang pun juga aman. Makasih Pak Alwan. Ya, terima kasih kepada Pak Yuda. Memang ini dilema sekali ya, apalagi kemarin sempat terjadinya perundungan anak-anak kita dengan anak-anak Betrik, dan imbasnya pun kemarin saya dikirimin video sama Pak Ajis juga tadi, kemarinan juga dikirimin video juga oleh Herlina kalau nggak salah ya. Bukan, si Bu Murni juga ngirimin video kalau nggak salah ya Bu Murni ya. Murni Herlina namanya. Itu anak Betrik kemarin itu kompoi ya, sampai teriak-teriak seperti itu. Ya, yang di depan sekolah itu Pak, saya dikirim videonya juga. Memang rencananya saya besok itu saya mau kirim juga ke Wakasis kesiswaan Betrik juga, biar jangan sampai kita doang yang merasa apa namanya sering di apa namanya di apa namanya bahasanya ya. Disalahkan lah bahasanya seperti itu. Nyerang ke sekolah. Tapi sempat udah lama ya. Itu. Jadi pas ada penyerangan itu kan juga kita nggak ada yang rame. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Yuda tadi, bagaimana nih kira-kira untuk melindungi? Sebetulnya kalau untuk saya pribadi, saya bukan Superman. Saya nggak bisa secara otomatis melindungi semuanya, nggak bisa. Jadi ada ada kekompakan buat kita semua. Tidak hanya saya, tapi di sini juga Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu pembina, sekaligus keamanan semuanya untuk selalu menjaga sekaligus mengawasi anak-anak kita, dan sekaligus juga mengawasi juga orang-orang yang diindikasikan diindikasikan ingin berbuat tawuran. Ini sering terjadi. Biasanya itu kalau anak Betrik itu mau nyerang dulu, itu biasanya sudah kumpul-kumpul dulu Pak. Iya. Makanya ini saya berharap nih nanti keamanan, mobil khusus si Pak Memet untuk ketika setelah 15 menit setelah bubaran itu keliling, dan mudah-mudahan bisa saya sama para pembina-pembina yang lain nyisir Pak, rencananya begitu. Saya nyisir keliling sampai ke depan situ, tapi nggak sampai ke warung kita Pak. Ya, kalau gitu ntar kita mau makan lagi gitu. Jadi hanya sebatas apa namanya BMW situ. Yang depan itu sel tuh keliling sampai jembatan itu, balik lagi ke dalam. Itu. Supaya sampai ke Roksi ya seputar. Insya Allah mudah-mudahan saya nanti bisa sama Pak Ajis ya, bisa juga sama Pak Bagus. Rencananya gitu ke depannya, mudah-mudahan Senin gantian kali ya Pak ya. Ada gantian lagi gilirannya lah, supaya merasa aman, dan mudah-mudahan juga kita juga ada hubungan baik dengan Pak Ismail, Dimas dan sebagainya macam. Itu kan bisa kita kontak lah, biasanya itu Mas Sutar tuh yang rajin. Nih lapor komandan, ini udah pada berangkat, udah pada pulang gitu. Tolong dimonitor gitu, biasanya begitu ya Pak. Terima kasih Pak. Lanjut Pak.
Yang kedua nih, saya minta Pak Sutar untuk ngomong deh sekali-kali untuk terkait keamanan Pak Sutar yang ada di sekolah Perti. Silakan Pak. Jadi mumpung ada waktu bicara. Terima kasih untuk Dia ada pindah. saya. Untuk mengenai tawuran setiap bubaran, selama ini saya selalu koordinasi dengan kepolisian, selalu lapor setiap bubar dan mendapat tanggapan. Tapi untuk keterbatasan personil polisi, jadi kadang-kadang juga kosong gitu. Mungkin itu aja dulu. Dan untuk masalah piket, Ya boleh Pak. jadi keluar masuk anak itu untuk surat izin mohon untuk dikasih tanda tangan sama nama yang izinin gitu. Karena untuk selama ini kosong untuk namanya, jadi kita bingung ini yang izin siapa gitu. Iya, benar. Ya, terima kasih Pak Sutar. Untuk masalah piket sedikit nih. Surat izin keluar masuk. Nah, surat izin keluar masuk mudah-mudahan nanti mulai Senin berikutnya itu kita kalau perlu pakai stempel kali ya, supaya nggak dipalsukan atau gimana nih? Makanya pakai stempel ya, stempel supaya tidak dipalsukan. Dan kalau Bapak Ibu guru berencana untuk menyuruh para siswa-siswinya, jangan lupa kirim dulu surat ibu bapak guru ke guru piket. Jadi guru piket juga ACC juga gitu. Jadi ACC-nya tidak hanya bapak ibu guru juga, tapi guru piket pun juga ACC. Jadi Mas Sutar, jadi ada 2 tanda tangan mungkin ke depannya ya. Jadi ke depannya khusus dari bapak ibu guru yang memberikan izin. Setelah itu baru ke guru piketnya. Begitu. Pak Luan. Iya. Pak Andra, kalau nggak salah sudah datang baru ya Pak Andra? Gimana tuh? Yang berjalan. Apa yang silakan Pak? Di tadi. Pak Andra, sebentar. Terkait tadi itu Silakan. yang udah berjalan, ya Pak Andra Iya. yang udah berjalan. Silakan. Yang tadi yang izin itu, yang Pak Andra bilang kan, yang guru murid itu ada keluar. Ya, jadi gini Pak Ustadz. Iya, siapa? Jadi selama jam sekolah berlangsung, kegiatan sekolah berlangsung, itu sebisa mungkin siswa jangan ada yang keluar dari sekolah, karena resiko untuk sekolah jika terjadi sesuatu dengan si siswa tersebut. Nah, jadi dibuat aja aturan selama jam sekolah berlangsung itu nggak boleh keluar, tapi dibuat pengecualian. Misalkan mau beli apa ya, misalkan pembalut misalkan. Nah, dibuat aja pengecualian. Dan itu untuk ke warung yang nggak jauh. Nah, terus tadi seperti Pak Yuda katakan, kalau emang ada siswa yang disuruh pulang, itu harus disertakan surat, gitu, surat keterangan dari sekolah. Khawatirnya nanti kalau ada razia siswa misalkan, jelas ada keterangannya kenapa dia harus pulang atau harus keluar dari sekolah. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Berarti kalau surat ini satu-satu modelnya lembaran atau hanya sepotongan? Surat keterangan untuk si siswa tersebut, kepentingannya untuk apa gitu? Ya. Jadi gini Pak Luan, saya luruskan. Yang pertama tadi terkait kerawanan ketika anak itu keluar gerbang dari sekolah Perti. Kan kita tadi bicara keadaan anak ketika dia sebelum waktunya pulang, dia ada di luar. Nah, dia ada di luar karena satu kita nggak boleh masuk, yang kedua karena kita suruh minta tolong, kan di situ kan ya. Nah, kalau yang tadi dibilang tadi kan sudah ada keputusan bahwa tidak boleh memulangkan siswa, udah deal kan tadi ya, berarti tidak ada lagi gitu. Nah, tapi ketika anak ini keluar dengan alasan tertentu, nah ini juga perlu diperhatikan Pak Alwan. Kayak contoh tadi surat izin.
yang esensial bolehlah, ya kan, anak beli pembalut di luar. Dan memang seharusnya sekolah menyediakan belinya ya. Dulu kita dapat ya. Oh ada? Meli ada nggak, Mel? Oh Meli nggak ada. Jadi, oh ya seharusnya Bapak Ibu untuk yang mendadak sekolah menyediakan itu pembalut ya untuk yang mendadak. Tapi kalau emang udah sering kan dia dari rumah gitu kan ya, nggak mungkin sekolah sediakan. Nah lalu yang kedua, harus misalkan contoh anak titip guru ke anak. Nah ini juga sama gitu loh. Ini kita mikirin tuh di DPR, bagaimana nih anak ketika di jalan tahu-tahu ada anak batik sabet gitu loh. Nah kita ngobatin nih, sekolah tanggung jawab kan gitu. Karena dia masih di dalam lingkup pembelajaran. Nah ini makanya tolong juga kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan pembelajarannya semaksimal mungkin. Jadi ketika ada yang kurang-kurang, tolong juga jangan meminta anak untuk keluar. Ya begitu Pak Andra ya, sudah gitu kan ya. Jadi seharusnya ketika itu berlaku berarti tidak ada ya surat izin gitu loh. Karena anak emang boleh kemana-mana kan gitu. Kalaupun memang guru itu penting, perlu bisa titip ke siapa nih, Mehmet misalkan, atau ada Rusat boleh kan ada? Pak Andra? Oh Arul juga bisa disuruh-suruh gitu kan, minta tolong. Tapi untuk yang urgent gitu loh, sesekali silakan. Ya, tapi selebihnya Bapak Ibu tolong dipersiapkan sedemikian rupa sehingga saat pembelajaran itu anak tidak kurang fotokopi, jangan fotokopi gitu, atau kurang apa ya jangan. Dan juga tidak mengizinkan anak untuk keluar. Bapak Ibu ya, apapun itu alasannya, misalkan anak ini itu tinggal segala macam, itu nggak boleh, ya kan ya. Bapak Ibu ya, itu demi keamanan anak itu sendiri. Tuh. Jadi gitu Pak Sutar ya, tidak ada yang izin anak-anak. Gitu. Kecuali esensial banget ya, penting banget, itu pun harus ada izin banget dari Pak Alwan. Ya, gitu kan ya, sebagai kesesuaian. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda ya. Jadi sudah jelas Bapak Ibu ya, jadi tidak ada anak izin keluar ya keperluan apapun kecuali yang benar-benar esensial, maka itu pun juga harus izin guru piket pun tembusannya nanti ke saya ya. Kira-kira izinnya apa, apakah ada saudaranya meninggal apa-apa, itu baru bisa ya. Oke ya. Yang selanjutnya juga terkait ini, mohon maaf Bapak Ibu guru, ini terkait obat-obatan ini. Saya kadang-kadang anak-anak ada yang sakit perut segala macam, ini kok nggak ada sama sekali. Pada nanyanya kepada sama saya gitu. Jadi saya berharap nanti pihak sekolah itu semuanya obat-obatan itu lengkap, ditempatkan di sebuah tempat khusus, dan kalau bisa ada yang megang khusus. Jadi kita tahu loh, ketika Pak saya butuh obat, oh larinya ke sini loh, ke bulan. Ini kemarin ada yang luka sampai nyari betadin, maaf saya jadi beli sendiri supaya beli betadin. Itu karena nggak ada sama sekali di sekolah betadin. Iya. Yang mana yang kedua nggak, yang kukunya copot. Jadi makanya yang kemarin yang kukunya copot itu kan, yang kukunya copot ya kan, yang copot itu mau kagak mau ya, insya Allah sih lillah ta'ala. Nah ini makanya ke depannya saya mohon kepada wabil khusus, kepada siapa sih sebetulnya wewenang ini? Sekolah ya? Sekolah, maaf. Jadi tolonglah obat-obatan ini benar-benar tersedia, dari Hansaplast, dari obat perut ya kan, segala macam udah ada semuanya. Ya kan? Ya pokoknya betadin, Hansaplast, Kapas itu kan, Repanol itu harus lengkap lah. Yang emang umum dipakai gitu, maksud saya gitu. Ya. Saya lupa kalau obat sih kita ada ya, Panadol, obat Bodrek, Proma, minyak angin ada gak? Ada juga kan ya? Tolong angin ada, minyak kayu putih ada, cuma udah lama makanya taruhnya di Meli. Nah alurnya kan kemarin itu kita taruh di Meli ya, karena dulu kita suka letak, bahkan anak pun juga kita kasih minyak angin nggak balik lagi, Bu. Minta ya kita kasih, dia pakai di kamar mandi tapi nggak balik-balik, sering hilang kayak gitu kalau minyak kayu putih. Makanya Mel beli minyak putih yang kecil-kecil aja seperti itu. Nggak tahu deh ya kalau dibawa kelas. Tapi kalau memang betadin kemarin nggak beli Mel ya, betadin pembalut memang tidak beli. Nanti soal itu buat kedepannya kita akan beli. Mudah-mudahan udah nah alurnya kemana disepakati, apakah ke Meli? Kalau nanti kasihan kira sibuk kayak menurut saya, kasihan lah udah numpuk kerjaan. Ya boleh kemana? Ganti kemana ya? Apa ke Buti ini apa ke siapa? Ini kayaknya standby. Begini yang standby, boleh Dia akan begini. cari itu kalau belum kembali dia pasti akan cari. Udah paling rajin deh.
Berarti Pak Andra tugas Butini buat Pak Andra ya? Itu sekalian aja dibeliin kotak PT. Ada, UKS ada. Taruh di samping Ibu Tini. Oke, kita nanti ya. Jangan di Butini yang makan semuanya maaf. Angin lah yang dipakai. Nah, Butini obatnya khusus. Ini kan buat pribadi, buat diri sendiri nggak apa-apa lah, nggak apa-apa dipakai juga. Itu kemaslahatan umat lah bahasanya begitu kan. Nah, Butini kan juga obatnya beda lah. Itu kan obat kita obat ringan ya, obat biasa ya kayak gitu. Iya benar. Ya. Alhamdulillah masih ada. Itu pensiun. Itu udah akan dipasang mungkin di TU oleh Pak Andra dan tim Pak Andra ya. Oke. Itu keamanan udah diwakili Pak Sutar sekarang. Iya. Airul. Oh, Erul bersihan. Ayo Pak Irul. Baru mau ngomong nggak kebersihannya gimana? Keluhannya bagaimana? Keluhannya. Beda tema. Beda tema. Besok. Besok ya. Besok jalan ini ya. Oke siap. Kalau di sini semua habis Pak. Besok enak sih Pak. 32 Pak. Pantai. Iya. Tadi Oke. Pak Sultan karena terkait dengan tawuran. Siap. Makasih Pak Andra. Ini udah jam 10 lebih seperempat, kita masih berlanjut. Setengah 11 kita nih. Udah setengah 11. Sampai cukup aja. Udah cukup ya? Udah kasihan banget, udah cukup katanya. Ya. Bapak Ibu Guru, terima kasih semuanya, para pembina. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang sopan, kurang pas, mohon dimaafkan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bapak Arwan materinya dan para pembina OSIS Senis dan Pramuka. Untuk Bapak atau Ibu Guru yang masih mau bertanya mengenai program kerja pembina atau wakil kesiswaan, boleh silakan. Sebentar, sedikit tambahan. Terkait dengan hari Senin kan sudah mulai aktif kembali. Sekarang ada sedikit pertanyaan Bu Lina nih. Kalau anak-anak yang belum terdaftar namanya karena belum daftar ulang, ini gimana nih? Jangan sampai saya besok tahu-tahu rancu kan anak pas saya di mana. Ini yang bikin kita keder nih. Gimana kira-kira solusinya nih? Ya, itu tanggung jawab Bu Lina nih, masalah keuangan. Ya, untuk masalah daftar ulang kemarin sudah sempat bilang ke Meli ya, anak-anak yang sudah daftar direkap, tolong Mel ya, direkap nama-namanya. Jadi kepalon nanti mau nempel-nempelin kan di kelas ya. Nah, rencana di kelas dan itu memang sebagian sih udah pada tahu. Kelasnya doang. Untuk nama sih Meli yang tahu Mel ya, dan itu kan anak-anak yang sudah bayar harus dicantumkan. Walaupun mereka mungkin sudah lisan, mudah-mudahan sih udah gak ada nanya lagi. Dan bagi yang belum tetap harus paling hadir, tapi dia tetap luntang-lantung selama belum ada pembayaran. Minimal ada pembayaran daftar ulang itu satu paket lapor diri yaitu 540-an. Ditambah lagi yang tunggakan ini yang besar kan tunggakan SPP-nya yang berjuta-juta. Permasalahannya kadang-kadang MAPD itu KJP ini yang jadi. Enggak, kalau KJP kita langsung. Kalau kata KJP kan kita lihat ada uangnya, apa enggak kita cek juga bener enggak. Kayak BPNS kemarin tuh anak saya PNS, saya cek oh benar ada 1.320.000, nah itu kita kasih. Tapi mereka tetap bayar lapor diri. Tapi kalau yang memang nggak ada sama sekali, nah itu yang nggak bisa. Harus ada orang tuanya dan di situ juga orang tua hadir juga saya bilang harus masuk uang juga. Nggak bisa kalau free, saya nggak mau kalau free. Jadi ada uang lapor diri. Selama dia belum bayar daftar ulang, walaupun sampai 2 bulan tetap tuh masih luntang-lantung. Biasanya ada berjalan penanganan khusus gitu, apakah ditempatin di mana gitu apa gimana Bu? Kalau yang lalu-lalu masih kita luntang-lantung ya Pak Ida ya, tapi kalau sampai 2 bulan nggak sampai. Kadang mereka, nah ini kita di anak-anakku tahu dari guru, tatap muka guru. Memang tatap muka itu sudah di print ya Ramdan ya, di print itu seluruh kelas yang udah jadi. Jadi mereka ya guru juga kagak tahu mereka daftar enggak, taunya dari temen-temennya. Lu di kelas ini, ada di kelas gue. Nah, akhirnya mereka masuklah ke situ. Jadi ya guru juga nggak ngerti namanya taunya ngabsen, oh ada semua aman. Kalau mau gitu dikosongin semua gitu ya. Ya, kecuali dikosongin semua tapi bikin kerjaan Ramdan 2 kali ya Ramdan ya. Kecuali kalau absennya kan guru kan nanya, mana nih buku tatap muka, sedangkan guru kan butuh dong awal-awal ajaran baru dong, nggak mau berlama-lama. Nah itu bingungnya di situ. Nanti akan saya panggil orang tua murid, saya sudah suruh Meli rekap semua biaya tunggakan-tunggakan anak dan akan kita panggil orang tuanya segera mungkin. Paling saja. Assalamualaikum.
berarti Senin masih Senin pasti masih lontang-lantung selama Meli rekap kelar, Ramdan langsung membuat surat panggilan orang tua, baru kita selesaikan. syaratnya hanya membayar daftar ulang saja atau tunggakan? Ada tambahan SPP-nya, ada masuk. Itu udah 540.000 tetap Ditambah bayar. ada SPP. Soalnya terakhir kemarin ada orang tua memang punya tunggakan ibu, tapi dia membayar daftar ulang 540.000 sudah, dan itu kebetulan anak Pak Ajis ya. Iya. Ya, dan itu orang tuanya sempat marah, kan saya sudah bayar, saya kan dapat uang gaji sebulan sekali, itu bagaimana? Kita kan ada ke saya, kita kan bisa face to face sama orang tua ya, kita lihat lagi ya, dia itikat baiknya dia bagaimana, harus datang orang tua. Tapi kalau anak doang tidak bisa. Iya, kemarin orang tuanya udah datang, cuman mau nemuin ibu belum ketemu. Jadi Syaratnya bayar berapa persen dari seluruh tindakan? Iya, kan ada yang berjuta-juta juga. Terakhir Iya. ada yang sampai 5 juta ya. banyak, ada 6 juta juga ada. Kalau kita minta minimal 50%, itu kayaknya nggak mungkin ya. Ya kadang saya ngomong suka minimal 3 bulan. Ada niat bayar, ya alhamdulillah. Saya pikir seperti itu, penting ada uang masuk. Walaupun kita ngomong, Bu 5 bulan ya, tapi ternyata dia datang, Bu maaf cuma bisanya 2 bulan. Ya nggak masalah Pak Ida gitu ya. Nggak masalah, itu dari kita lah ya. Jadi kita bicara dengan orang tua, kita cari solusinya. Iya ada ini sosial, mungkin dia ada tekadnya mau membayar, nggak sama sekali kosong. Ya bisa datang ke saya tanamnya. Jadi boleh bisa langsung ditutup atau ada yang mau nanya lagi mengenai ada lagi ternyata. Tambah sedikit boleh? Ya. Belum ngantuk deh, belum ngantuk. Kali habis ini makan nih, semangat. Karena saya wali kelas 12 angka 2 ngerinya begini. Mohon ditampilkan juga nama-nama yang layak sudah masuk kelas, ya punya standarnya apa, jadi tampilkan nama-namanya. Berarti nama-nama yang udah di dalam kelas itu berarti sudah memenuhi syarat. Ya. Jadi yang tidak ya sudah. Jadi saya mudah mengcovernya gitu. Demikian, terima kasih. Ya nanti berarti Bu Meli ya, tolong direkap nama-nama yang sudah daftar ulang per kelas sampai yang sudah memang bisa masuk namanya, anak-anaknya direkap. Nah kita pakai absen sementara itu dulu buat Bapak Ibu guru. Ya minimal ada bikin garis-garis per bulannya. Tinggal tambahin per tanggal-tanggal aja ya Mel ya. Jadi Bapak Ibu guru sambil nunggu tatap muka, sambil kita menyelesaikan pembayaran anak-anak datang, orang tuanya datang ke sekolah ya sambil menyelesaikan. Jadi kita menggunakan absen sementara dahulu. Ya gitu ya. Bu, Apa lagi nih? saya Bu di depan. Nah untuk yang pegang tuh kan pembagian kelas kan diacak nih kelas 11 dan kelas 12 ya. Nah itu yang pegang siapa? Saya belum pegang. Saya pegang. Mau banget emang. Bapak angkat ya, Pak Pokoknya ya. Masih ada. Masih, oh malah ibu pikir dari Ramdan, oh enggak ya, malah Pak Luan ya, sama Pak Luan. Nanti Pak Luan akan. Ini ambil di sini, copot. Pak Luan juga nanti kasih Meli juga semua biar Meli delete-deletin yang belum bayar di delete-deletin sama Meli ya Mel ya. Bener-bener nggak lupa ya. Kalau bisa. Kalau udah saya Ada kan? Ada di sini. Ini ntar ambil di sini. Ntar belum. Jangan lupa ya. Udah dikasih. Mungkin kalau Apa aksen saya? nggak usah pakai aksen sementara, nggak apa-apa ada nama, tapi nama yang belum tercantum di kelas itu kali Di blok. paling nggak wali kelasnya pegang kali ya nama itu. Bahkan Nanti 2 kali kerja pegang dong. versi lengkap, pegang itu juga kali maksudnya Bu. Kalau soalnya kalau tampil tetap ketahuan, apalagi kayak guru mapel kan absen anak satu persatu kan, dia kan pengen kenal anaknya kan. Katanya kan kesebut nih sama gurunya. Gue dia nyampe ke teman-temannya, temannya langsung nyebut di sini pas ini langsung masuk mereka Kalau kayak absen itu gitu. kan absen bulanan. Bulan depan diterima. Kalau nggak mungkin absen yang kelas aja, iya lembaran selembar itu nanti Meli yang bikin, itu per lembar ada di dalam kelas ya. Jadi Bapak Ibu guru kalau toh memang di Ramdan minimal dia ingat yang selembaran itu aja dulu patokannya. Patokannya itu dulu ya absen kelas. Jadi absen buat di kelas bukan absen buat tatap muka. Ya beda ya. Absen tatap muka boleh full, tapi Bapak Ibu guru tolong patokannya jangan ngeliat di tatap muka. Kalau emang pada minta buru-buru nih pasti minta buru-buru dong karena kan udah masuk ya. Tapi jangan sampai Bapak Ibu guru terucap ngabsen anaknya pakai buku tatap muka. Jadi minta absennya sama anaknya yang di kelas. Mana Bapak lihat absen kelas kamu seperti itu. Jadi ntar kan sekretaris mungkin ngasih nih Pak absennya hanya 20 orang. Oh berarti sisanya mungkin belum bayar. Paling itu aja Bapak ngerti paham ya? Oke. Masih Bu. Langsung saya tutup aja ya. Yo. Biar nggak lama-lama. Sosisnya kasihan udah nungguin. Iya benar. Menunggu untuk disantap. Gimana tuh ya udah ngantuk?
Oke, terima kasih para Bapak Ibu untuk rapat dari siang sampai malam hari ini. Untuk Pak Yuda, Bu Lina, Pak Awan untuk dan pembina OSIS Pramuka dan Rohis atas materinya untuk hari ini. Untuk sekarang kita istirahat dulu, dilanjut rapat besok pagi jam 8 sehabis sarapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.